Maka itulah baginda Nabi bersabda, perjalanan ruh itu ada yang lambat, ada yang Maka di Al-Quran ada perjalanan ruh yauman au ba'do yaum. Ada ruh perjalanannya seminggu, sebulan, setahun, 1000 tahun, sejuta tahun, sampai yang terlama yang abad temukan dalam Al-Quran 7,5 miliar tahun. Barulah ruh itu kembali kepada alam asalnya. Itulah perjalanan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah yang hadir di rumah Abah ya. Abah mendoakan panjenengan semua, Mas Tri, Pak Tahilah tadi semua. Tadi kadang-kadang suka lupa. Pak Komandan tadi semua, Mas Jamal, Pak siapa namanya Pak? Pak Darkim, Pak Agus ya. Dan semualah yang tidak bisa Abah sebutkan satu-satu. Di dalam seperti bagaimana biasa setiap Ramadan kita mengadakan obrolan Ramadan tadi semua. Adalah dalam rangka kita memahami tentang siapa diri ini, dari mana diri ini, dan untuk apa diri ini diciptakan. Ya. Maka pada malam hari ini Kang Agus sampai nanya berkali-kali judulnya apa, karena yang bertanya itu banyak gitu. Sampai bingung kita gitu. Kita mau pakai judul siapa gitu. Tapi pada dasarnya walaupun judulnya diganti, insya Allah isinya nggak jauh beda gitu. Mau botol pit, mau botol aqua, mau botol apa, yang sing penting tahu isinya air, kan gitu semua ya. Kenapa kita perlu memahami ya tentang tadi ada pertanyaan dari Mas Subhan ya, sahabat yang ada di Kediri, tentang siapa golongan 4 golongan yang mendapatkan nikmat Allah. Yang dalam suratul Fatihah Allah menyebutnya adalah syiratal ladzina an'amta alaihim. Tadi semua adalah golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Maka sesungguhnya golongan orang-orang yang membawa nikmat ini hanyalah ini yang disebutkan mufassirin. Yang pertama adalah golongan anbiya, para nabi dan rasul, para syuhada, para aulia. Kemudian adalah golongan muttaqin, golongan siddiqin, solihin. 1 sebetulnya itu. Adapun golongan yang lain boleh dikatakan adalah golongan salikin, abidin. Oh, apalagi yang lebih parah, jangan-jangan kebanyakan kita ini masih golongan rogibin. Tadi semua. Jadi golongan rogibin itu sekelompok orang yang masih sangat tebal dunianya. Masih sangat tebal lupanya. Tadi semua. Maka yang oleh Abah selalu dibahas adalah tentang, dan adalah yang mungkin yang hari ini Mas Agus kasih judul. Apa kasih judulnya Mas Agus? Hah? Apa judulnya tadi lupa? Oh gitu. Ya. Ya.
Judulnya adalah Perjalanan Ruh dari sesungguhnya. Judul yang diambil oleh Mas Agus adalah Perjalanan Ruh, karena memang kehidupan ini adalah sebenarnya hanya kisah Allah dan Muhammad dari semua. Nah, ini kita harus mengerti dulu. Sebetulnya kisah ini adalah perjalanan Allah dan Muhammad, kekasihnya. Nah, inilah maka dalam surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ard. Allahnya nur langit dan bumi. Dari semua. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka pahami, adalah kisah perjalanan ini adalah bukan perjalanan si Odang, bukan perjalanan Patahilah, bukan perjalanan Mastri, gitu. Tetapi adalah sesungguhnya adalah perjalanan Allah dan kekasihnya Rasulnya. Matahari dan cahaya matahari. Mubtada dan khobar mubtada tadi semua ya. Diri batin dan diri dohir tadi semua. Maka untuk mempelajari bab ini, maka perjalanan manusia itu harus diawali dari lillah. Lillah, billah. Kemudian ma'allah. Lillah, billah. Sampailah ma'allah. Sampailah la haula wa la quwata illa billah. Barulah sampai pada konsep dari la haula wa la quwata illa billah. Barulah nanti akan dijalankan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi semua ya. Maka inilah sesungguhnya tentang kisah perjalanan siapapun. Adapun kehidupan ini adalah masing-masing adalah diberikan peran. Dan juga yang harus dipahami adalah perjalanan ruh yang kemudian adalah pada saat dia turun ke tempat yang lebih rendah yang disebut jasad, maka inilah Mastri kehilangan. Ruhnya Mastri kehilangan memorinya. Semua. Padarkim kehilangan memorinya. Komandan hilangan memori. Tadi semua. Yang tadinya sebenarnya yang berjalan itu ruh, bahkan ruh jauh diciptakan sebelum adanya seluruh makhluk yang dohir tadi semua. Maka sebetulnya Syirul Asror ini sejalan dengan konsep martabat alam tujuh. Ya. Syirul Asror, maka sebenarnya saudara kita di Kejawen, Sunda, Wiwitan gitu. Sebetulnya mereka mengerti konsep ini dari awal. Ya, inilah tentang perjalanan ruh yang harus dipahami oleh kita. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Tuh. Maka dijelaskan di dalam kitab Syirul Asror ini ada Tuan Syekh Abdul Qadir menulis i'lam wa faqaqallahu lima yuhibbu wa yardha lamma khalaqallahu ta'ala ruha Muhammad. Jadi ketahuilah bahwa engkau diberi taufik segera dan dicintai dan diridhoi Allah. Makhluk yang pertama adalah disebut dengan ruh Muhammad tadi semua ya. Nah inilah maka dijelaskan adalah sesungguhnya dari ruh Muhammad itu ia diciptakan daripada cahaya jamalnya Allah. Maka itulah nama Ahmad, nama Muhammad itu adalah terpuji tadi semua. Maka nanti pada saat manusia itu punya jasad, dia melaksanakan sholat itu dengan suratul Fatihah yang diawalnya dengan alhamdu. Maka alhamdu itu 5 huruf sebenarnya. Alhamdu itu adalah tubuh kita sebenarnya. Nah, adapun yang berkaitan tubuh kita pun adalah suratul Fatihah. Nah, disinilah kita harus mengerti kalau kita ingin mengembalikan kesadaran yang pada saat ruh itu berjalan, si ruh kehilangan kesadaran karena terpengaruh penghalang adanya
jasad. Inilah sesungguhnya. Ini semua kisah ini tentang itu sebetulnya. Maka dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Tuh, awal Nabi Muhammad bersabda, ya. Nabi bersabda, yang awal diciptakan oleh Allah itu ruhku. Tuh. Awwalu ma khalaqallahu nuri, tuh, nurku. Nah, Muhammad, hakikat Muhammad disebut nur karena dia adalah jauh dari kegelapan. Jauh dari kekotoran. Itulah kenapa nama Ahmad. Ahmad itu adalah yang terpuji dari semua. Ya. Maka di penghujung nanti dalam perjalanan itu adalah bagaimana kita mentajalikan sifat ini sesungguhnya. Bagaimana kita menjadi makhluk yang terpuji. Maka untuk menjadi makhluk yang terpuji, maka jangan kita sebagai makhluk ingin dipuji. Maka itulah selalu kita awali dalam hidup ini, aku bukan siapa-siapa. Abah juga bukan ustadz, bukan kiai, apalagi mursyid. Tidak boleh punya status apa? Kalau kita mau pulang kepada Allah. Itulah kenapa hanya dengan cara mengkosongkan dirilah tanpa status. Nah gitu. Maka jangan suka bikin status. Apalagi statusnya saya lagi miskin. Maka malaikat bilang amin. Jangan. Ya. Kita ini kalau ingin kembali kepada Allah tanpa status. Maka kita bukan apa-apa. Maka tadi doa Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. La yashuku khaira illallah. Sesungguhnya yang harus disadari tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Semua kebaikan adalah milik Allah. Tadi Bismillahirrahmanirrahim la yusyriku syu'a ilallah. Tapi juga kita harus menyadari, ya, sesungguhnya tidak ada juga yang bisa berbuat buruk. Tadi semua. Kalau itulah tauhid kita harus meluruskan. Tadi, ya. Tauhid harus diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin faminallah. Tidak ada segala nikmat yang ada kecuali dari Allah. Barulah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Inilah itikad yang harus barulah akan muncul doa Nabi Khidir, Allahumma ftah alaina abwabal khair. Tuh. Pintu kebaikan. Allahumma ftah lana abwabas syihah. Sehat, abwabal jannah, abwabar rahmah, abwabas syaadah, bahagia. Pintu bahagia. Pintu sehat. Pintu berkah. Abwabal barokah. Itu doa Nabi Khidir sebetulnya, sahabat. Maka itulah Abah selalu mengawali setiap apapun kegiatan adalah. Yang pertama adalah dengan selalu menapikan diri kita. Maka itulah amaliyah yang kita buat, termasuk malam ini adalah malam kedua, masuk 22 ya. 22 Pak. Ya. Adalah bagaimana kita itikaf. Tadi Abah sudah bahas tentang bab itikaf tadi semua. Itikaf itu adalah sesungguhnya adalah mengosongkan. Karena tidak ada gelas penuh yang bisa tidak ada gelas penuh yang bisa diisi. Tidak ada akal yang penuh yang bisa diisi. Tidak ada ilmu yang bisa diisi. Tidak ada kamar kosong, kamar yang kosong kecuali yang kosong, yang kamar penuh yang bisa diisi. Ya. Tidak ada pikiran yang penuh yang bisa diisi, kosongkan tadi semua, ya. Maka inilah awal dalam semua perjalanan. Maka baginda Nabi tadi bersabda, awwalu ma khalaqallahu ruhi, dari ruh baginda Nabi lah. Awwalu ma khalaqallahu nuri, nurku. Ruhi, nuri, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Nah inilah
hanya akal yang sempurna. Tidak bisa menggunakan akal-akalan. Tidak bisa menggunakan akal makhluk. Maka akalnya harus dikosongkan. Maka dalam istilah ulama ada 7 akal. Ma'asi, ma'adi, ghoribi, kulli, ya, akal. Maka itulah Syai'atullah waktu bicara syu'aul basyirah. Syu'aul basyirah itu adalah akal yang sudah dengan cahaya Nur Muhammad. Maka dikatakan yushiduka kurbahu minka. Hanya akal yang sempurna, yang kosong dari identitas, dari status, dari pengakuan yang dia akan bercahaya. Tadi syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Wa ainul basyirati, sesungguhnya cahaya ainul basyirah adalah cahaya ilmu. Kan tadi. Tushiduka adamaka biwujudi adalah hilangnya keberadaan adalah si Adam. Tadi adalah karena sudah fananya si Adam. Leburnya si Adam. Kosongnya si Adam. Karena dia sudah ditutupi dengan tajalinya Allah. Sampailah di penghujungnya adalah hakul basyirah. Maka inilah sahabat tentang perjalanan ruh yang harus dipahami. Ya. Maka dari awal, dari martabat alam 7 pada saat tadi di surat An-Nur, sebetulnya yang dikisahkan surat An-Nur ayat 35 ini, Allah menjelaskan kepada kita adalah tentang perjalanan ruh kita. Dari semua, dari dalam keadaan kosong alam ahadiyah, turunlah ke alam sifat, ke alam Muhammad, alam sifat, atau dalam martabat alam 7 dari alam la ta'yin, belum ada fi'il Allah, belum ada asma Allah, belum ada sifat Allah, belum. Ya. Inilah yang disebutkan alam kosong, alam la ta'yin, alam belum ada kejadian apa. Maka dia karena ingin dikenali. Nah inilah perjalanan ruh. Maka kita harus mengerti tentang surat Al-Hadid wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Jadi semua. Kita harus mengerti. Siapa yang awal. Siapa yang akhir. Siapa yang dohir. Siapa yang batin. Tadi semua. Ya. Jadi inilah tentang perjalanan ruh. Yang sudah dituliskan dalam berbagai kitab. Termasuk juga dalam Sirah Asrar. Dalam kitab Ibnu Arabi adalah Al-Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arabi. Ya, kemudian dalam kitab Lataiful Isyarah Imam Kusyairi, di dalam Risalah Kusyairiyah Imam Kusyairi banyak. Mungkin juga di dalam Futuhul Ghaibnya Tuan Syabul Qadir, atau dalam Miskatul Anwarnya Imam Ghazali, dari semua ya. Kemudian yang ke sini muncullah kitab-kitab kecil, Kifayatul Awam, Tijan Ad-Darori, Dasokimul Barohin, dan itulah tentang bagaimana memahami tentang perjalanan ruh itu sendiri. Siapa hamba, siapa abid, siapa ma'bud, dari semua. Maka Abah sudah menjelaskan, sebetulnya diwujudkannya Adam ini adalah bukan untuk menyatakan, menjelaskan, mewujudkan adanya si Adam. Tapi sebenarnya adalah dia yang ingin mentajalikan dirinya. Maka itulah ada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah yang muncul luluberan dari nurnya Allah. Tadi semua. Maka disitulah Allah nanti setelah muncul namanya Allah. Nah, maka muncul nama Allah itu dari cahaya Nur Muhammad dulu sesungguhnya. Karena Nabi awwalu ma khalaqallah ruhi. Awwalu ma khalaqallah nuri. Nah, dari nur itulah. Dari Nur Muhammad terpancarlah cahaya merah disebut narun. Cahaya kuning disebut hawaun. Cahaya putih disebut maun. Cahaya hitam disebut turabun. Yang nanti di alam asma. Itulah yang menjadikan nama dia. Bismi, nama yang satu. Yang disebut Allah. Nah kata Abah, yang pertama menyebutkan nama Allah itu
Muhammad. Kalau nggak ada Muhammad dulu, nah Nur Muhammad siapa yang menyebut nama Allah? Dan sebaliknya yang tadi, ya. Maka yang bersaksi itu siapa? Muhammad dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Maka Abah telah menjelaskan di awal tentang pada saat Allah tajalli kepada ruh Muhammad dan kemudian menjadi dari nur ruh Muhammad jadi Nur Muhammad. Maka antara Allah Nur Muhammad ini ya diskusi gitu. Siapa Tuhan, siapa hamba. Nah inilah sebetulnya kisah perjalanan martabat alam 7 dari alam kosong, alam la ta'yin, masuklah kepada ta'yin awal titik 1, masuklah nanti di alam asma titik 2, masuklah ke alam alif yang merupakan alam af'al Allah tuh. Nah, maka disitulah di alam af'al Allah kita ini dibagi. Maka yang pertama tadi setelah nama Allah itu muncul alif lam lam ha, dan yang pertama menyebut nama Allah itu Muhammad. Makanya pada saat Allah sedang ingin bercermin, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Kata Allah, siapa aku ini? Itu kan tadi semua. Coba kalau Patri lagi kelentang kelinting di dunia cuma Patri doang. Nama gua siapa? Dan jangan-jangan Patri juga nggak tahu punya mata. Nggak tahu punya telinga. Siapa saya ini? Siapa yang mendengar ini? Siapa yang mau manggil saya? Itulah dalam kisah hadis qudsi kata Allah, Anna kuntu kanzan makhfiyah. Aku ini tersembunyi, aku perbendaharaan yang tertutup dan tersembunyi. Kemudian fahbabtu an uroba, tapi aku suka, aku mau dikenali. Faholakul kholqa. Nah inilah yang disebutkan oleh Nabi, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, maka hari ini kalau seandainya akalnya pakai akal, si Idong, si Ujang, si Umar, si Umin, si Arkim, ya tidak akan sampai memahami Allah. Paham itu? Jadi karena ini tadi pertanyaannya ada tentang perjalanan ruh, Abah harus babar dulu dari awalnya. Maka pada saat tadi kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Maka kata Allah, aku ini adalah nur. Akulah nur langit dan bumi dari semua. Maka dari situlah nampaklah bayangannya. Seperti Bapak pada saat bercermin nampak bayang. Kemudian pada saat Bapak lagi pada Arkim ini, siapa saya ini? Siapa nama saya ya? Gitu. Kemudian Darkim melihat cahaya cermin. Loh, itu siapa di depan saya? Maka Pak Darkim nanya, kamu siapa? Maka dia berbalik nanya, saya Tuan. Pak Darkim begitu lihat kaca, bayangan Pak Darkim bilang saya Tuan. Kalau begitu kata Pak Darkim, saya adalah hamba. Gitu. Nah itulah awal sebetulnya. Maka kita harus mengerti bahwa itu adalah perjalanan kehidupan ini, perjalanan Allah dari goibul goib sampai dohir tuh. Maka tadi sebenar-benarnya yang dohir ini yang batin, sebenar-benarnya yang akhir ini yang itulah dalam surat Al-Hadid, wal awal wal akhir wal dohir wal batin tuh. Nanti dibicarakanlah oleh mereka, oleh Ibnu Rus, oleh Imam Ghazali, oleh Ibnu Sina, dibahaslah oleh termasuk juga Ibnu Arabi, dibahaslah oleh mereka-mereka ahli-ahli ma'rifat, termasuk guru-guru kita yang mulia di sini, Syekh Arsad Banjari. Kemudian dibahas oleh Syekh Siti Jenar, dibahas lagi oleh Datu Sanggul, Syekh Palimbani, Syekh Junaidi Al-Batawi, di sana ada Tok Kenali, ada Tok Pramu, dibahaslah oleh termasuk keluarga-keluarga Abah. Semua adalah sampai Mama Arya Wiranudatar. Semuanya adalah ini sesungguhnya adalah dalam rangka membaca sesungguhnya siapa diri ini, sesungguhnya perjalanannya. Maka setelah Pak Darkim itu berhadapan, maka yang dicermin itu berkata, aku Tuan. Tadi semua. Nah nih. Kemudian kata Pak Darkim yang bercermin, yang wujudkan Pak Darkim, yang dicermin
yang punya cahaya yang di depan. Adapun yang di kaca itu cermin tadi semua. Maka nanti semua kehidupan ini disebut al-alamu mir'atu al-haq. Karena semuanya berasal dari cermin. Dari cahaya. Sebetulnya kita ini sekali lagi, kita ini cahaya. Tuh. Kita ini cahaya. Kemudian kita menjadi lupa kepada cahaya, merasa sudah ditonjok rasa. Karena kita menjadi dohir. Tuh. Maka oleh ahli fisika sekarang sudah diuraikan. Ternyata semua materi ini energi. Dan semua energi ini berasal dari cahaya. Maka muncullah istilah-istilah dalam ilmu fisika. Foton, fermion, boson. Nah, oleh dalam kitab-kitab maka disebutlah Allah, Muhammad, Adam. Tadi semuanya. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Satu sebenarnya. Hanya tergantung di mana dia berada. Itulah namanya. Sama saja tadi. Pak Darkim itu adalah sendiri. Kemudian kata Pak Darkim, wahai, jangan. Kalau engkau Tuhan, coba engkau sembunyi. Nah itu. Coba Maestri bercermin. Pas lagi gini di cermin. Kata ditanya cermin tuh ngomong. Ditanya, siapa kamu? Saya ini Tri. Gitu. Si bayangan ngaku dia yang di depan. Waduh, tentu saja Patri, kalau kamu benar-benar aku, coba kamu sembunyi dari aku. Ya nggak bisa. Tadi akhirnya pendek kisah ini pas yang Abah bisa menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ini tanajulat, tajalliyat, ta'ayunat sebetulnya. Maka sesungguhnya kehidupan kini hanya nur afal Allah. Tadi semua. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Nur zat Allah. Sesungguhnya nur. Maka itulah awwalu ma khalaqallahu nuri. Semuanya berasal dari cahaya. Nah, ada cahaya yang datang kayak matahari. Maka ada cahaya yang menjadikan awal ujung cahaya bersama Allah. Itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad satu ujung bersama Allah, satu ujung bersama Adam. Maka tadi pada Adam itu di dalam diri Adam, dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Tapi dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Begitu tadi semua. Ya istilah itu. Maka kalau nggak gitu, apapun yang dilakukan oleh kita dalam yang disebut judulnya ibadah, kita adalah akan kehilangan jejak. Kita tidak akan mengerti tadi semua. Ya. Dan inilah hari ini sebagai umat Muhammad kita disuruh untuk dikembalikan. Suruh kembali. Makanya konsep innalillahi, kita berasal dari Allah itu ada najul, itulah proses kita datang. Wa inna ilahi roji'un, dan itulah proses tarki, cara proses kita pulang. Dari itulah maka kita ini harus jadi tadi maka 4 kelompok yang disebutkan suratul Fatihah, golongan anbiya, golongan syuhada, golongan siddiqin, golongan solihin itu adalah mereka yang disebut oleh Allah termasuk golongan syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sebenarnya hari ini kata Abah tadi juga bagus pertanyaan tadi, bagaimana cara menjadi syuhada yang syuhada? Tadi sebetulnya malam 21 sekarang ini adalah dengan itikaf itu menjadikan diri kita syuhada. Tolong ini tisu Abah kesang. Tadi semua ya. Tadi semua ya. Makasih. Simpan aja sini Gus. Tadi semua ya. Jadi sampai tanggal 21, 23, 25, 27 sampai di penghujung tanggal 29. Sampai malam takbiran itu adalah kita merayakan diri kita seorang syuhada sebenarnya. Makanya pada saat Allah berfirman tentang di bulan Ramadan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun. Tadi kan perjalanan. Maka hidup manusia itu safar, marid. Tadi semua. Nah yang marid itu apanya? Sebetulnya Allah nggak bicara panu di situ. Allah nggak bicara adalah marid itu adalah penyakit mencret. Tadi. Penyakit kulit marid sebetulnya secara hakikat. Bukan penyakit mabuk udara. Bukan. Karena kaitannya dengan kolbu. Maka tadi. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu
marodo. Tadi semua ya. Itulah penyakit manusia terkunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum. Inilah manusia hari ini menderita karena dia terkunci hatinya. Itulah juga dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Itulah sesungguhnya manusia hari ini tidak bahagia karena kuncinya. Makanya kalaupun sholat, puasa, dzikir, maka kata Nabi banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang saum tapi iftar buka. Tapi ada orang yang iftar tapi saum. Banyak orang kata Nabi haji tapi hanya arihlah jalan. Litijaro hanya dagang. Lisum'ah supaya Padarkim disebut haji sekali, haji 2 kali, haji 3 kali. Akhirnya jadi Padarkim nurutan jadi tukang bubur supaya tukang bubur haji 2 kali. Tadi semua. Inilah yang akhirnya menjadi dongeng kehidupan ini dari awal. Maka Allah sampaikan tadi bahwa ini disebabkan karena penyebabnya manusia setelah perjanjian dengan Allah. Nah, tadi kembali lagi pada Padarkim. Maka dari situlah ada istilah syahadat. Maka tadi nama Allah itu lebih disebutkan oleh Nur Muhammad dulu, baru ada nama Allah. Sebelumnya Allah itu belum punya nama. Dan Tuhan itu tidak punya nama. Tidak punya sifat, tidak punya zat, tidak punya af'al sebetulnya. Maka disuruh di alam ahadiyah, alam lata'in, alam kosong tadi semua ya. Maka tadi setelah Padarkim tahu bahwa sesungguhnya yang di bayangan itu ngaku, berhenti dia. Kalau engkau adalah Tuhan, sekarang engkau sembunyi, ternyata bayangan Padarkim tidak bisa sembunyi. Akhirnya ditanya lagi tuh bayangan Padarkim, ditanya lagi, siapa kamu? Aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Tuh. Jadi Allah adalah sebagai mubtada, Muhammad bayangannya khobar mubtada. Tadi semua. Itulah kenapa wama arsalnaka illa rahmatan lil. Itulah Muhammad itu yang diutus diri dohirnya Allah yang disebut Muhammad. Tadi itulah yang disebut syahadat sejak. Maka yang pertama menyebutkan nama Allah itu Muhammad. Maka dia berkata tadi semua asyhadu alla ilaha, itu kata siapa? Kata Muhammadlah yang menyebut itu. Aku bersaksi. Kata bayangan Padaim, aku bersaksi tiada yang nyata pada diriku kecuali Padarkim. Nah, itu. Kemudian Darkim berkata, anggaplah Darkim itu adalah Nur, gitu. Dan dia menyebut pada bayangan yang dicermin disebut Muhammad. Yang dua-duanya Nur, maka disebut Nurullah, Nur Muhammad. Dua-duanya Esa dua-duanya. Maka aku bersaksi, kata Nur Muhammad, tiada yang nyata pada diriku kecuali Nurullah. Begitu. Tadi. Dan kemudian Nurullah itu berkata, dan aku bersaksi sebenar-benarnya engkau wahai Nur Muhammad adalah utusanku. Utusan Allah. Maka disitulah dikatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Dari situlah segala awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Dari semua ya, dari situ semuanya. Awalnya cikal bakalnya segalanya. Kemudian ruh itu melakukan dari semua perjalanan. Makanya nanti dan itu diabadikan dalam suratul
Fatihah. Itulah kenapa manusia itu adalah tubuhnya suratul Fatihah. Maka seolah-olah batinnya itu la ilaha illa Allah. Maka itulah dalam suratul Fatihah, di penghujung suratul Fatihah ada 4 nun tadi semua. Dan di penghujung suratul Fatihah ada 3 mim tadi semua. Itulah tentang la ilaha illa Allah adalah batinnya si Adam. Muhammad Rasul Allah dohirnya. Dari batinnya Allah, dohirnya Muhammad tadi semua. Maka Allah dan Muhammad itu adalah esa. Dan dia tidak akan nyata kecuali pada wujud Adam. Tadi itulah maka Nurullah, Nur Muhammad itu esa, tapi adalah nyata pada diri Adam. Maka Adamlah nanti yang akan mewujudkan adalah Asmaul Husna, As-Saburnya Allah, Al-Afunya Allah, Ar-Rahmannya Allah, Al-Ghafarnya Allah. Tadi semua, maka 99 nama itu sesungguhnya adalah nama Allah yang nama ke-100-nya pada saat si insan memadukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah menjadi rahasia. Makanya Adam, maka insan adalah rahasiaku dari semua ya. Itulah yang membawa rahasia itu si insan. Tetapi nanti yang mendohirkan tadi adalah bagaimana sifat sabarnya Allah, sifat syukurnya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat rahmannya Allah. Maka tadi Adam dari nama Allah itu muncullah sifat yang utama Rahman Rahim. Dari Rahman Rahim itulah maha pengasih lagi penyayang, maka akan melahirkan sifat-sifat Allah yang 99 termasuk sifat Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak. Maka kata Abah, sungguh aneh umat Muhammad ini menjadi miskin. Tadi semua. Padahal pada saat kita memantulkan semua sifat-sifat nama dia, cuma syaratnya akan munculnya sifat Ghaniyun, sifat Mughni, sifat Razak. Itu setelah kita kembali pada sifat Nur Allah adalah mensucikan Allah, mengembalikan semua apa yang menjadi Allah kepada Allah tadi semua. Ya, maka itu berarti terjadilah syahadat kan tadi semua. Itulah maka tajalilah dari alam ahadiyah ke alam wahdah yang tadinya si Nur itu, Nurullah itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah ada pada Nur Muhammad. Tuh, tadinya si kapas itu sekarang dicari mana kapas? Mana kapas? Gak ada. Sudah menjadi tapi belum menjadi baju. Baru disampai di alam sifat. Oh. Tapi nggak berhenti di situ. Karena harus selesai sampai kepada alam arwah. Alam af'al. Yang mana af'al Allah itu menyiapkan tempat si Adam yang disebut dengan, yang menyiapkan tempat si Adam yang disebutkan dengan apa? Adalah dunia, alam kabir. Tadi semua. Nah adapun sementara apa namanya tubuh manusia disebut alam sogir. Maka sebetulnya antara alam kabir dan alam sogir itu adalah sama tadi semua. Manusia ini adalah disebut alam sogir, sementara alam di luar manusia disebut alam sogir. Maka tadi kalau ingin mengenali diri Allah, langit Allah, malaikat Allah, tadi semua ingin mengenali arasnya Allah, ingin mengenali ilmu, bahkan semuanya sama. Cukup saja ambil dari tubuhmu setetes darah, cek di laboratorium. Kalau setetes darah itu O, maka seluruh tubuhmu pun O. Kalau kamu cukup aja pelajari dirimu, siapa dirimu, maka engkau akan kenal dengan Tuhanmu. Karena engkau adalah lautan yang sudah menjadi setetes air. Pelajari setetes air itu, maka kau kenallah semuanya. Itulah tentang hadis man arofa nafsahu faqad arofa robbahu tadi semua ya. Maka itulah di dalam suratul Fatihah kita, maka pada saat Al-Qur'an juga sama, ada Al-Qur'an yang di luar diri, ada Al-Qur'an. Karena pada dasarnya
Al-Quran yang sejati, yang ditulis oleh dia sendiri adalah tubuh kita manusia. Maka ada suratul Fatihah pada tubuhnya. Ada Yasin pada kolbunya. Ada paling dalamnya Yasin, ada wal yatalatof, ada latifah, yang kelembutan yang ada di dalam diri. Sampailah dirinya itu adalah ahad. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Maka setelah itulah diperintahkan kepada dia yang sudah sampai kepada ikhlas, yang sudah tadi lagi tidak memiliki status kedudukan, bukan ustadz, bukan kiai, bukan mursyid, bukan orang kaya, artinya adalah kosong. Maka kembali kepada itu berarti engkau sudah bertemu dengan merah dalimah. Tadi semua ya. Itulah kenapa surat Kulhu itu disebut surat Al-Ikhlas. Surat yang tidak disebut Al-Ikhlas, tetapi masyhur surat itu adalah disebut surat Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu mukhlas? Apa itu mukhlis? Nah, ini harus kita paham. Yang disebut mukhlis adalah orang yang siap untuk menjadikan dirinya suratul Al-Ikhlas. Menjadikan merah dalima, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Tadi semua. Adapun kita tidak akan bisa kembali ikhlas, kembali kepada tadi, wal awal adalah Allah. Maka kecuali kita adalah telah memfanakan diri kita. Supaya kita ini bukan hanya mukhlis, tetapi mukhlas. Tuh, mukhlas. Jadi yang disebut ikhlas itu orang yang mukhlas. Orang yang mukhlas itu orang yang tidak punya status. Gitu. Ini dikit-dikit status. Tadi baru cair. Lagi tadi semua. Lagi miskin. Nah, itu. Inilah status. Maka kita di dunia ini kenapa sih harus ngotot punya status? Ngapain ngaku status kiai, ustad, apalagi mursyid, apalagi ngaku wali. Tadi kita. Maka tujuan kita adalah marilah kita bari ngerokok ya. Ya nggak apa-apa. Karena ayo Mak. Ayo sok silakan aja Pak. Ada rokok ini. Jadi itu ya. Ayo kita nikmati perjalanan ini. Nah, di mana beloknya manusia hilang kesadaran ini? Nah, inilah persoalannya yang harus kita kembalikan. Jadi kita harus mengerti penyebab sekarang manusia tidak bisa pulang. Penyebab manusia sekarang adalah kelimpungan. Penyebab manusia tidak bahagia, terutama orang Islam, Patri. Semua. Karena dia sudah hilang memorinya. Sementara di dalam surat ini pun adalah sebetulnya kenapa adalah apa namanya? Syaikhul mengatakan bahwa wa khalaqallahu al-arwahu kullaha minhu fi alamil lahut wa fi ahsani taqwim al-haqiqiyah wa huwa ismul jumlatil insi bidzalikal alami wa huwal watonul asli dari semua ya. Maka dari nur dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut. Jadi semua ruh itu, maka tadi kata Abah, ruh itu satu sebenarnya. Seperti air itu satu. Kemudian air itu kemudian menjadi air darkim. Ruh air sawah. Awalnya semuanya berasal dari laut. Maka alam ahadiyah itu, alam wahdah itu suka diumpamakan bahrul hayat atau ruh idopi. Ada ulama yang mengatakan ruh idopi, ruhnya seluruh makhluk. Walaupun ruh itu nanti menjadi 9, wah ada ruh hewani karena ada manusia nanti ruhnya itu mampir dulu ke hewan. Maka dalam Quran kirodatan wa khanajir. Jadilah monyet dan babi. Maka jangan dikira ruh itu balik itu langsung Allah. Gitu. Tergantung adalah status. Nah, itu status. Status daripada si ruh. Maka dalam tubuh Pak Darkim ada ruh nabati. Karena dulu pernah mampir di pohon kaktus. Nah, gitu. Tadi. Jadi pernah misalnya gitu, ini contoh Pak Darkim, jangan sedih. Abah kan lagi kasih contoh gitu kan tadi. Supaya Abah bisa akrab sama Pak Darkim. Tadi semua. Mampirlah ke ruh.
kantong. Nah, itu. Maka ruh itu seperti air. Jadi terserah kantongnya, terserah martabatnya. Maka hari ini lagi di akhir zaman kata Abah, kenapa Abah menyaksikan mayoritas itu sudah kembali manusia itu, si ruh itu lebih banyak berubah bentuk. Karena kembali lagi, itulah Quran mengisahkan lebih dari 60 benda yang Allah sebutkan, termasuk binatang, batu. Makanya kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu besi dan batu. Ada yang jadilah kamu rumput, jadilah kamu ulet, jadilah kamu daun, jadilah kamu itulah yang harus tidak dipahami oleh manusia. Itulah manusia di dalam perjalanan panjang ruh itu tadi semua. Pada saat air yang tadinya dari ruh Muhammad menjadilah disebut ruhlah yang menjadikan ruh datang ke mata disebut basor, ruh datang ke telinga disebut gradasi sesuai dengan tingkatan. Maka ada yang disebut ruh hewani, ruh apa namanya nabati, ruh apa namanya maka dibagilah 9 ruh itu. Ada ruh hidup yang di laut, dia naik dari laut turun lagi, enak gitu. Maka itulah baginda Nabi bersabda, perjalanan ruh itu ada yang lambat, ada yang Maka di Al-Quran ada perjalanan ruh yauman au ba'do yaum. Ada ruh perjalanannya seminggu, sebulan, setahun, 1000 tahun, sejuta tahun, sampai yang terlama yang Abah temukan dalam Al-Quran 7,5 miliar tahun. Barulah ruh itu kembali kepada alam asalnya. Itulah perjalanan semuanya. Sama saja. Ada air yang jatuh di laut. Nah gitu. Air apa kamu? Air laut. Jatuh di mana? Di laut. Beres urusan. Innalillah wa inna. Tapi ada air jatuh di gunung disebut air gunung. Tuh. Maka air itu, si ruh itu punya kewajiban balik lagi ke laut. Maka perjalanannya terseok-seok. Sempat mampir di air kocok. Maka disebutlah air Tapi jangan sedih jadi air kocok. Sesungguhnya itulah banyak kenapa aulia Allah datang dari pintu maksiat. Tuh. Robiah Adawiyah dari Jablalah dia jadi waliyah. Syekh Syiri Sakoti dari perampoklah jadi wali. Tadi semua. Fudail bin Iyad, Syekh Syiri Sakoti, kemudian termasuk Umar bin Khattab. Maka di kita termasuk juga adalah Sunan Kali Jogo, Sunan Geseng, Sunan. Itu banyak orang-orang yang dalam berkembalinya dia ke laut itu melewati air comberan. Maka jangan sombong, jangan rendahkan orang yang sedang berada di dalam pintu comberan. Bisa jadi dia kembalinya lebih dahulu dari Bapak, sekarang jadi air aqua, tapi lupa kepada diri saya. Inilah akhirnya dia nggak sadar. Kata air kocok, punten ya, maaf. Nah, itu dilewati dalam perjalanan ruhnya, sahabat. Jadi inilah yang harus kita memahami tentang perjalanan ruh itu. Itu air itu panjang perjalanan Patri. Yang turun ke sawah disebut air sawah. Yang ke gunung disebut air gunung. Yang turun ke sungai disebut air sungai. Maka itulah di dalam alat toharoh dibagilah ada 7 air mutlak itulah air laut yang jatuh sesuai nama air salju, air sumur, air sungai, air hujan. Itulah sebetulnya Allah bicara tentang 7 air mutlak dohir yang tadinya adalah berasal dari air semua air laut itu adalah berbondong-bondong melakukan sapar. Makanya tadi ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Itu kalau tafsiran ke dalam. Itu bukan hanya bicara tentang syariatnya. Tadi walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu siam, kalau kamu imsak, kalau kamu upapasa, kalau kamu 21 itikaf, wukuf, maka perjalananmu akan lebih baik.
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa kita dengan 21 itikaf 1, 2, 3 nanti 25 bahkan lebih dahsyat lagi nanti 27 atau 29. Tapi dimulai 21. Maka akan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka masuklah pada diri kita Al-Quran tadi semua. Akhirnya jelaslah perjalanan hidup tadi semua. Uripe tentrem, hati nek bahagia, rezeki nek berkah tadi semua. Nyaman, dingin tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami. Ini sebaliknya, uripe bontang banting semua. Jadi pahami ya perjalanan ini semua karena ruh itu melakukan perjalanan tadi semua. Maka tadi setelah itu baru kata Allah syahrul Ramadan tadi apa? Paman syahida minkum syahra falyasum. Tuh, si ruh yang sudah sadar tadi dia lebih imsak 21. Tuh. Tadi karena awalnya juga 21 tadi semua. Walaupun sekarang udah jadi sugus, dulunya hanya manis, yang tajali menjadi gula. Satunya si Adam, yang duanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam suratul Fatihah ada 4 nun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang mendapatkan petunjuk ini si mim, maka dia akan masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Maka dia akan mendapatkan masuk kepada 4 golongan tadi. Anbiya, syuhada, sholihin, siddiqin. Kenapa disebut anbiya? Karena dia sudah saum, sudah mematikan dirinya. Bahkan dia sudah mati sebelum mati di medan perang. Maka kata Allah, sebetulnya syuhada itu bukan yang mati di Uhud, bukan mati di Badar, bukan mati di medan perang. Karena dia mati beneran. Jangan-jangan hatinya ingin masih hidup. Tuh. Tapi orang yang saum itu mati di dalam hidup tuh. Maka tadi waktu tadi paman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum. Nah, jadi safar di situ bukan hanya safar. Sebetulnya kalau Allah bicara di Quran, kalau orang itu ngerti, safar itu bukan safar perjalanan dari satu kota menuju kota lain. Tapi perjalanan asalnya dari Allah menuju kepada Allah. Jadi kalau Allah ngomong hijrah, bukan hijrah dari satu kampung menuju kampung lain. Bukan dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain, tapi asalnya Allah kembali kepada Allah. Makanya itulah Syekh Athaillah menjelaskan la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Sehingga muncullah di dalam Al-Quran orang-orang yang tidak mau mengamalkan Taurat, maka kata Allah dia disebut himar. Ulama-ulama yang tidak mau mengamalkan sebagaimana yang dicontohkan Allah dan Rasulnya, dia juga disebut himar. Tuh. Jadi istilah Abah menyebut himar itu memang Allah yang menyebut istilah kepada siapapun yang tidak sejalan dengan frekuensi Allah disebut himar. Dia hanya tapi tidak melakukan perbuatan tadi semua ya. Cuma berisik doang aja himar itu. Maka dilanjutkan oleh Allah. Orang tadi maka tadi paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka saum di sini pun adalah menahan dirimu, mematikan dirimu al-mutu qabla tamutu atau 21. Itikaf 21, itikaf nanti 23. Sampailah Lailatul Qadar. Tuh. Itulah tentang surat Al-Qadar yang 30 kata 114 huruf
Karena penggambaran sesungguhnya tubuh kita lah Al-Quran. Maka Allah menyuruhnya lebih banyak membaca kitab pada diri daripada kitab di luar diri dari semua. Karena inilah yang harus dipahami. Ya kalau nggak begitu, saparnya dihitung sekarang mas sapar oleh para fuqaha, sapar perjalanan dari kota A ke kota B. Penyakitnya adalah tadi panu, urap. Bukan, fi qulubihim maradun itu adalah sudah tadi penyakit lupa, amnesia kepada Allah. Padahal dari awal sudah ada perjanjian alastu birabbikum. Itu penyakit itu sebetulnya yang sedang diomongin. Cuma tadi maka kata apa? Kalau nggak kenal pada Allah tidak akan faham isi itu. Karena yang tahu isi Quran firman Allah hanya Allah sendiri dari semua. Tadi paman syahida minkum syahra falyasum. Nah, dia sudah menyaksikan paman syahida minkum syahr, bulan. Maka dia imsak, menahan dirinya. Bagaimana dia tahu bahwa itu dia saum kepada paman syahida minkum syahr? Maka sesungguhnya hidupku hidup Allah, maka tahanlah. Nah, inilah maka itikaf yang dilakukan 21, 23, 25 hakikatnya sama, menengkuk lidah, merapatkan gigi. Itulah supaya kita ada Lailatul Qadar. Kalau ingin mendapatkan khairun min alfi syahr. Tadi syahrin. Tadi paman syahida minkum syahr. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa surat Al-Qadar itu adalah luar biasa. Surat yang jumlah adalah katanya 30 sebanyak jumlah 30 juz Al-Qur'an, tapi hurufnya sebanyak 114 huruf sampai dikata hiya itu adalah angka yang ke-27. Kenapa? Karena 9 kali 3 disebutkan dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang ketiga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, lawannya surat Al-Qadar ini ada Al-Hakumut. Juga sama. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Diulang 3 kali lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tuh. Kalau enggak berjalan menemukan 3 tadi Lailatul Qadar dengan tulisan huruf Lailatul Qadar 9 huruf disebutkan 3 kali oleh Allah karena pada dasarnya tadi dari Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dari Allah pada Muhammad pada Adam. Dari semuanya. Itulah hakikat syin. Itulah hakikat nanti kita harus kembali kepada Allah dengan cara itu tadi semua ya. Itu yang harus dipahami tadi semua ya. Jadi kalaupun melakukan patri, melakukan baca Yasin malam ini tahajud sampai 2000 rakaat tadi semua ya. Kalau nggak ngerti judulnya, tidak semua orang. Kalau soal nanam, petani Indonesia itu lebih rajin daripada petani Thailand. Bahkan petani Indonesia pakai bismillahnya kenceng lagi, pakai duha dulu lagi sebelum nanam. Tapi hasil panennya gagal. Karena bagi Allah itu bukan masalah kamu rajinnya. Bener nggak? Ini harus dipelajari. Maka orang Thailand jadi nanam apapun. Nanam duren jadi duren Bangkok. Tuh. Nanam jamu Bangkok. Pelihara perkutut tadi. Tapi ka awewe Bangkok. Iya, Pak. Tadi semua. Ya. Nah inilah. Karena bagi Allah itu lebih melihat sunatullahnya. Jadi jangan kamu perkosa Allah, kamu nggak ngerti ilmunya, dipaksa pakai tawasul, istighosah, ngaji Yasin, tapi kamu nggak ngerti ilmunya, gagal. Ini kan orang Islam ini senangnya merkosa Allah sekarang ini. Suruh Allah melakukan sesuatu perkara yang benar dengan cara yang salah. Kata Allah, gua nggak peduli, mesti Yahudi, si Nasrani tadi. Siapapun yang benar sunatullahnya akan ketemu aku. Tuh, liko dengan aku. Nah inilah persoalan kita Islam akhir zaman. Jadi lebih senang tadi semua. Makanya inilah yang harus disadari oleh kita. Jadi kayaknya kita ini Allah itu suruh dipaksa melakukan perkara yang salah.
Jelas ilmunya nggak ngerti tadi. Nah inilah yang harus dipahami di dalam kehidupan tadi semua. Nah tadi lagi ngomongin apa ya tadi awalnya itu? Tadi semua. Ya perjalanan ruh tadi udah sampai di mana tadi? Jadi mandeknya kita ini sekarang karena kita keluar dari orbit. Alias keluar dari sunatullah tadi semua. Makanya kalau nggak percaya Patri nanti bilang Pak Prabowo suruh Indonesia lawan Jerman Barat, kalau nggak Brasil. Kemudian seluruh rakyat Indonesia istighosah, baca Yasin di lapangan kalau perlu. Tadi kalau perlu seluruh kiainya yang nontonnya kiai KB. Kalau perlu mursyid yang nontonnya itu. Mainlah Indonesia lawan Jerman, dijamin kemudian pada saat tawajuh, kata dia tawajuh. Begitu bentak nge-7-0. Nah inilah kadang-kadang pola orang kita di dalam melakukan sesuatu yang tidak berlandaskan metodologi Allah dari semua ya. Maka inilah Allah berfirman tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah. Maka kita tidak boleh keluar dari sunnatullah. Siapapun karena tadi hukum Allah di alam dunia itu ar-Rahmani ar-Rahimi dari semua. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi karena kita harus mengerti sampai di penghujungnya kita adalah menyadari tadi air yang tadi sudah jadi air sawah, air gunung, air apa. Sesungguhnya mereka itu harus punya itikad. Saya harus kembali ke laut. Tadi semua. Dan kita harus balik ke Allah. Nah, balik ke laut itu bukan berarti harus kembali mati sebenarnya. Karena dalam perjalanannya supaya kita kembali ke laut itu oleh si air itu sendiri. Oleh Allah sendiri. Karena yang tahu laut, yang tahu Allah hanya Allah. Nah itulah maka dari awal dia ngasih tahu kepada kita. Adalah bagaimana kamu harus kembali dari awal. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Kembalilah pada Tuhanmu. Itu Robnya. Kemudian juga istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghafara. Yursili sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Tuh, kalau kamu mau amwal harta, mau keturunan, balik dulu ke Allah. Tuh. Ini kan tadi orang nggak sadar hidup di kolong, kolong itu mungkinat, adanya yang diadakan, wujudnya. Tadi kan ada meja di sini ya. Berarti di sini kolong nggak tadi? Nah, sekarang kolongnya ada masih ada nggak? Nggak ada. Jadi adanya kolong tergantung meja. Kadang-kadang orang sibuk di kolong, lupa pada meja. Padahal tidak ada istilah kolong, kecuali ada istilah meja. Mana yang kodim? Meja dulu apa kolong? Ya meja. Berarti segala gerak yang ada di kolong itu tergantung keberadaan si meja. Wujudnya karena wujudnya meja. Istilah kolong ada karena adanya meja. Itulah yang harus dipahaminya dulu. Ini belum apa-apa ngungked aja banyak-banyakan rokaat tadi semua. Tadi akhirnya begitu balangsak barulah dia ngeluh, biar saya hidup susah di sini, yang penting di sono. Itulah yang ngaco. Inilah yang menjadikan hari ini tadi semua. Sebenarnya hatena mah hayang di sini ngen nggak ngerti caranya. Akhirnya dia dah biarkan mereka ad-dunya sijnul mukminin. Mereka itu sedang dipenjara. Padahal hadis itu ad-dunya sijnul mukminin itu bukan begitu. Ya tubuhmu itulah maka kamu belangsak dan tubuhmu itu penjara. Maka dia ini sekarang banyak orang yang miskin dalam neraka. Udah miskin neraka. Udah miskin sombong lagi. Itulah. Padahal hadis ad-dunya sijnul mukminin itu bukan dunia. Bagaimana mungkin Allah nyuruh kita mencintai dunia? 7 ayat dalam Al-Quran suruh menikmati dunia. Surat Al-Mulk ayat 15. Bertebaranlah di muka bumiku. Saksikan nur jamalku. Kemudian rasakan kulinerku. Coba. Inilah karena muncullah lagi. Yang penting orang tasawuf harus juhud. Harus miskin. Kata Supi yang belangsak gitu. Inilah maka gelut di bahasa itu. Cek sah Supi kudu belangsak. Aduh, ada semua ya. Inilah
Orang sini Allah dari awalnya sudah menghitab. Wa id qulna ya Adam uskun anta, diturunkan ke dari awal. Nah, adapun sekarang orang Islam diusir dari nah, itu yang dimaksud diusir dari surga. Yang diusir dari surga, kita ini sebetulnya ada di surga. Begitu kita lupa si kolong pada meja, diusir oleh si meja. Lu diam di kolong gua. Inilah persoalan hari ini. Dan Abah sudah keliling dunia, justru mereka yang kalian sebut kafir malah iman. Inilah persoalan hari ini. Tadi semua ya. Kenapa diusir? Karena ablasa. Tadinya merasa lebih baik. Saya orang Islam, sayalah ahli surga, yang lain ahli neraka. Nah, itu musuhlah jadi iblis, nggak sadar. Terusirlah dari surga karena lupa kolong pada meja. Nah, itulah yang harus dipahami dari semua. Ya. Maka lanjutkan. Jadi intinya sesungguhnya semua air yang dari laut itu semuanya berasal dari ruh yang satu. Kita harus kembali pada ruh yang sama tanpa identitas. Maka pada saat nanti air sungai itu sampai di muara, jangan coba-coba marrobuka. Siapa Robmu? Kalau nggak ngerti kamu tadi, saya Nur Muhammad. Apakah kamu Nur Muhammad? Tadi semua. Makanya harus si air ini harus mengistinja a i u hak hik i u. Nggak ngerti lagi. Tadi semua. Makanya di udalnya diputar. Dari semua a i u semua istinja. Sekarang ini manusia ini hanya bikin WC aja di dunia ini, beol. Akhirnya nya kemakan kembali. Dari semua. Inilah yang terjadi hari ini. Silakan Pak, silakan. Ya, a i u tadi semua ya. Jadi sampai di pelabuhan jangan coba-coba. Siapa kamu Tri? Saya Tri. Maka siap-siap Pak Tri itu begitu masuk ke samudra. Jadilah setetes air yang jadi minyak. Digonjang ganjing oleh samudra laut. Harusnya kita ini bukan ngaku-ngaku sebagai siapapun, apapun. Silakan Mas, itu bersih. Itu udah dicuci. Silakan di situ juga. Apa-apa. Ya. A, I, U. Tadi semua. Ya. Makanya tadi, siapapun kamu, apapun kamu, begitu sampai di samudra, siap. Maka tadi, dia akan ditanya di samudra. Apa namanya? Di muara. Muara itu batas marojal bahroini yaltakian, bainahuma barzahun la yabgian. Kalau masih, siapa kamu? Saya Tri. Siap-siap di laut terombang ambing. Siapa kamu? Darkim. Maka tadi kita ini harus bebas, harus sudah mengerti pada kubur tubuh ini adalah marrobuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka, man. Maka di situ ada man. Kalau kira-kira pertanyaan mannya ke siapa tuh? Kalau udah pertanyaan man, orang apa Allah? Namanya juga man. Saha. Masa kepada Allah siapa? Siapa Tuhanmu? Orang sekarang kan bingung. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Nah, harus ketemu dengan yang si tadi itu, yang sudah sampai kepada Al-Ikhlas, sudah sampai kepada Kul a'udzu birabbil falak, sudah sampai Kul a'udzu birob, robnya manu, malikin nas. Tadi man robbuka. Cuma manusia nggak ngerti mana makna rob dan makna Allah tadi semua. Jadi hari ini manusia, karena kita ini pernah diulang oleh Allah, tidak bahagia. Karena dihidup di alam dunia ini hanya setetes air yang terombang-ambing oleh samudra Allah. Coba bayangkan, kalau ada minyak saja, mereknya apa? Bimoli. Sampai ke laut, ke bawah, ke sungai, sampai di muara, sampai di laut, melebur nggak? Ya tidak. Inilah pengakuan kemelekatan si Adam itu. Minyak yang tidak mau melebur kepada laut.
ini botolnya Aqua Ades, lemparin ke laut, tapi dia terhalang oleh tubuhnya sendiri. Waduh, digojang gajing, miskin, belangsak, susah, ragu, takut hidup, takut mati, takut sendiri, takut udah kawin, takut urusan anak, takut urusan cucu. Maka Allah ingatkan, kalau yang selamat tadi, inna anzalnahu fi lailatil qad wa ma adraka ma lailatul qad. Lailatul qadri, dia itu khairun min alfi. Karena apa? Karena sudah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta mat, selamat. Tapi kalau enggak di situ berarti manusia akan ditanya dalam al-hakumut. Al-hakumut takasur hatta zurtumul, maka ditanya sama dia, kalla sob, hei cai sampai di muara itu, kenapa kamu harus begitu? Kalla soba ta'lamun. Kalla soba ta'lamun, summa, pakai summa tuh diperkuat lagi, summa kalla soba ta'lamun. Diulang lagi, kalla lau ta'lamun. Itu sebetulnya tentang surat, karena manusia tidak bisa menjadi syuhada, tidak mematikan dirinya dalam keadaan hidup itu semua. Akhirnya dijelaskanlah di bawah adalah apa? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus sholihat. Tadi semua. Kalau gitu, apa semua setelah itu? Setelah inna atoina, setelah wal asri, surat Fawailul, apa nama Gus apa? Hah? Yang lumazah apa? Tadi. Apa tadi? Walikul lumazatil lumazatinil ladzi jama'a mala wa'ad yasabu annahu ya apa namanya? Tadi ahlah kallalayum badan nabil khutomah. Narullahi tuh, narullahi muqadatul lati tatoliu alal afidah. Itu kan gue pin. Itulah sebetulnya Allah bicara kepada setiap manusia ruh yang berjalan, yang tidak melahirkan, yang tidak menjadikan tubuhnya tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebetulnya. Tapi orang-orang yang sudah inna anzalnahu fi lailatul qadr akan datang apa? Nah, kebalikan dari itu. Kalau itu dia akan masuklah kepada idza jaa nasrullahi wal fath. Dia datang nusratullah sebetulnya. Karena siruh itu. Ini kita lanjutkan sedikit lagi aja ya dari Nur Muhammad itulah kemudian ditegaskan di sini langsung ke to the point saja karena ini adalah maka falamma ta'allaqatil arwahu wa ansaftil ajsadi wa nasiyat matakhadat min ahadil misaki fi yaumi alastu bi rabbikum. Tuh. Jadi ketika ruh itu berada di dalam jasad tadi pada saat sebelum ruh itu ditiupkan. Kan tadi ruh berjalan dari alam ahadiyah ke alam wahdah wahdiyah ke alam wahidiyah ke alam arwah. Nah tadi maka di dalam surat pada saat Allah falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik itu ngomongin casing HP. Casing HP ini dibuat oleh bapak dan maka tadi secara tanajul kita datang oleh ibu dan bapak, tapi secara tarki kita harus punya ibu dan bapak ruhani. Datang ke dunia oleh ibu dan bapak tadi falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wataraib. Itu casingnya. Barulah 4 bulan 10 hari ditiupkanlah tadi si casing, si ruh yang tadi sudah berjalan pada saat dia akan ditiupkan pada ada 120 hari yang kemudian akhirnya kata Tuan Sabul Qadir lupalah dia si jasad itu dengan perjanjian, si ruh itu lupa dengan perjanjian. Waktu di awal dites dulu si SIM card itu ditanya sebelum dimasukkan ke HP, hey SIM card kamu itu milik siapa? Milik jasadkah atau milik provider? Tuh. Itu sebetulnya makanya kata apa di akhir zaman ini nggak bisa ulama dulu tuh lebih paham dari hari ini. Maaf,
Orang suka salah melulu. Kita ini sudah didohirkan ayat-ayat kauniyah. Supaya mudah memahami yang tadinya goib tentang ruh. Sekarang mudah dengan munculnya fenomena HP. Dulu mencari Allah itu susah. Sekarang gampang mencari alamat itu dengan GPS. Dengan metodologi Sherlock. Allah, Sherlock lah. Di mana lokasi engkau? Kata Allah, Sherlocknya ada. Ting ting. Lah, gening badan gue sendiri. Kenapa alamatnya di sini terus? Ya alamat gua ya lu. Bukan di langit ketujuh. Nah, itu juga pelajaran kita dari Allah. Tadi. Ya, pahami. Maka di dalam kitab Sirul Asrar ini, pada saat sebulan 120 hari, si ruh itu ditiup. Makanya faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir. Ruh yang ditiupkan, ruh darkim apa ruh Allah? Ruh Allah. Yang tadi, yang dia ingin kenal. Dan nanti akan wujud menjadi si Adam. Untuk apa? Untuk mendohirkan Asmaul Husna. Jadilah segala makhluk ini tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Setan dicari penampakannya, nah semua ini penampakan Allah. Maka tadi orang syariat mengingat Allah dengan ucapan, dengan perbuatan. Orang torikat mengingat Allah dengan hati. Orang hakikat melihat Allah, mengingat Allah dengan rasa. Tapi orang makrifat melihat Allah dengan kemanapun walillahil masyrik. Melihat ini, melihat kodok, melihat itu, melihat domba. Aku hanya melihat Allah. Walillahil masyrik wal maghrib fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Aku hanya melihat wajah Allah. Siapa wajah Allah itu? Nur Muhammad. Berarti setiap hari kau melihat Rasulullah setiap hari. Yang ini elektro, yang ini elektro, yang ini jablay. Ya dia juga. Jadi kalau begitu untuk identitas, masa saya tukang manggil, Pak Darkim, Bapak kan bukannya Bapak ini tukang ini, tukang rampok gitu. Tolong saya pijit. Nah, kan salah alamat. Jadi Adam itu untuk status supaya kita mengerti sifat Allah yang mana yang harus kita panggil. Makanya nanti di ujung pas'alu ahla dzikri in kuntum lata, tanya. Kalau tanya Allah, tapi Allah udah ngutus Darkim, tukang listrik, maka Darkimlah Allah dalam wujud, Muhammad dalam rupa Adam, Darkim, begitu. Berarti yang jadi ustad dia, Rasulullah wujudnya. Nah, kalau nggak begitu berarti gimana mau disebut? Maka wa'allamal Adam asma'akula, kepada Adam lah diajarkan nama-nama. Jadi kalau ngomongin Adam, ngomongin nama semua. Coba ibu-ibu kalau seandainya masak mana bawang putih, bawang merah, ketumbar semua. Bumbu. Nah inilah kadang-kadang manusia ini, aduh, kurang cerdas kata Abah. Maka sifat Rasul itu patona, harus cerdas. Kalau nggak begitu nggak bisa. Nah itu kata Allah, fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma inzafik yahruju min baini sulbi wa taraib wa khalaqal adam wa khalaqal insana min sulalatin min tin wa khalaqal adam min nutfatin amsaj. Banyak ayat. Aku menciptakan Adam dari air yang bercampur, dari si Masitoh dan si Mamad. Tuh. Dari plus dan min. Tadi. Dari ruh dan jasad. Seolah-olah begitu. Dari diri yang batin dan diri yang dohir. Dari sperma dan ovarium. Apapun namanya. Kalau nggak begitu, listrik ini pun kalau cuma Adam, tidak ada Hawa, nyala nggak lampu? Nggak bisa. Yang setrumnya itu Adam, setrum. Yang sementara adalah bohlamnya Hawa. Makanya yang batinnya itu la ilaha illallah, yang dohirnya Muhammadur
Nah dinamainya si Adam yang disebut si Philip, si Tungsram, si Osram. Aduh. Pahami coba. Maka sesungguhnya engkau merasakan dan Rasulullah setiap saat. Makanya kalau salah melihat apa kata Allah? Kullu syai'in halikun. Illa wajhahu. Segala sesuatu adalah hancur. Kecuali Nur Muhammad. Makanya di semua bagian yang nampak dohir ini. Ada yang satu yang tetap adalah ruh. Ruh. Yang tidak akan rusak. Yang tidak akan ada mati. Yang mati itu bohlamnya. Tadi. Bohlamnya putus. Setrumnya ada nggak? Masih ada. Ada. Tadi semua. Kalau nggak percaya, nanti kalau Abah buka, kamu pegang saja. Kalau nggak gurubuk, berarti ada. Makanya mati itu nggak ada. Itulah kenapa kullu nafsin da'iqatul maut. Kenapa da'iqoh, dako yaduku, da'ikun, ada bimana mu'anas. Mencicipi. Maka kenapa oleh Allah bukan dako, da'ikun, tapi da'iqotun. Supaya karena nafsun itu mu'anas, maka da'iqotun juga mu'anas. Paham nih? Berarti sesungguhnya mati itu tidak. Maka kata Abah mati itu hoak. Nah tinggal ruh pada Darkim hari ini dedeg begini, besok siapa tuh untuk orang angkos kia. Tergantung kesadaran ruh Darkim keluar dari Kalau kesadarannya kucing maka menjadi kesadarannya anjing menjadi kesadaran. Itulah Siapa? semua. Maka seluruh makhluk ini adalah arwah-arwah, ruh-ruh yang terjebak. Karena tidak bisa pulang. Tadi semua. Ya. Jam berapa, Gus? Jam 22.33, Pak. Hah? 11, Pak. Udah 11. jam 11? 11. Tadi mulai jam berapa? Jam setengah 10, Pak. Udah 2 jam belum? Belum, 1,5, Pak. Sebentar lagi ya. Ya. Jadi pahami ya. Karena ruh ini perjalanan. Maka tadi harusnya konsepnya adalah harusnya ruh itu tadi. Makanya Allah, Tuhan Syekh Abdul Qadir Allah menjelaskan tentang sebelum ruh itu ditiupkan kepada tubuh yang dibuat oleh ibu bapak kita dari nutfah yang jadi nuqtah alaqah mudghah sebulan 20 hari 120 hari si casing itu si SIM card itu mau dimasukin. Ditanya dulu tuh oleh Allah. Makanya Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan di sini palamma ta'allaqatil arwahu wa ansatil adsadi wa nasiyat matakhadat min ahdil misaki fi yaumil alastu birabbikum. Ketika ruh berada dalam jasad, ruh lupa yang darkim yang mana, yang datang dari Allah yang mana, yang datang dari sperma ibu yang mana. Ini yang dedek begini bulet. Ini dari ibu, bapak. Tapi yang di dalamnya sama. Karena ada bagian yang diam, yang tidak tagoyur ruh kita. Ada bagian yang tagoyur, cangkang. Kata Abah, HP ini sudah pindah 10 kali cang. Dengan SIM card yang sama. Maka dari nutfah ke nuqtah alaqah mudghah. Ditiupkanlah sesuatu. Maka itulah darkim yang sesungguhnya yang di alam arwah tadi. Yang sudah berkomunikasi dengan Allah. Yang mengakui alastu birabbikum dan menjawab qalu bala syahidna. Orang hilang yang darkim itu ini jiglog. Kalau jalan pada darkim bisa lihat dari sono walaupun gelap ini darkim ini. Dari bagaimana Abah tahu darkim? Dari cara jalan semua. Ada lagi kalau si Usup. Kalau lihat mau Usup kan jalan kayak entut. Karena kebiasaan boga pamajikan. Tadi. Makanya kemarin ada yang dikumpulkan sama lurah. Begitu udah dikumpulkan sama lurah, ada satu orang di depan gini-gini terus. Terus kenapa Pak berdirinya begitu? Saya punya istri 3. Ya jangan begitu-gitu amat kali. Gitu. Biar nggak terlalu serius. Jadi hari pertama ditiupkan dia apa sudah ajarkan? Dia sudah berzikir. Nah tapi jangan lupa tadi sebelum ditiupkan kan kita punya nama bersama dengan Allah.
Yang disebut dengan ah. Tuh. Ah. Ahad, Ahmad. Ah. Itulah nama Nur Muhammad yang ada pada setiap insan. Ya. Itulah nanti ditiupkan. Maka disitulah sesungguhnya akhirnya Allah menyampaikan, mengingatkan di surat At-Tin, Watin, Wazaitun. Sampai Allah bersumpah, Watin demi buah tin, Wazaitun demi buah zaitun, Waturi sinin demi bukit turi, Wahadal baladil amin. Nah inilah dada kita. Hadal baladil amin, kota yang aman. Maka siapa yang sudah masuk nur Allah pada dadanya, mandakholahu kana aminah. Tuh. Siapa yang telah masuk nurku ke dalam dadanya, maka amanlah dia. Maka dalam hadis kursi, maka kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagopmu ada lubun, dalam lubmu ada syirrun, dalam syirmunmu ada la ilaha. Dan kata dia, akulah la ilaha tadi. Anak, la ilaha illallah itu anak, kata Allah. Man dakholahu kana amina. Man la ilaha illallah itu hisni, bentengku. Maka man dakholah, siapa masuk dalam bentengku, faqad umina min azabi, amanlah dari azabku. Tuh. Itulah kita harus kembali pada Allah. Sejak kita lahir ke dunia ini, seharusnya kita buru-buru. Maka selalu bahasa wasyari'u, bergegaslah. Ya. Kenapa bergegas? Karena tubuh ini punya shelf of life. Tubuh ini, kalau ibaratkan sayuran, tubuh ini ada masa basi, expired. Kalau bahasanya expired. Nah sekarang Abah udah expired, Huntu udah ompong, expired. Nah ini sebentar lagi Abah sedang meminta ganti casing dari semua. Lahir na mancung, buuk na berem dari semua, gagah dari semua. Imah na mewah, wah pokoknya mah tiris, wine. Karena orang aja nggak ngerti. Ya lahir di mana? Purworejo. Jadi tukang apa? Tukang sayur. Tiap hari mikul. Jadi itulah surat Hud. Neraka itu di mana bumi dan langit masih dia menjerit. Itulah yang Allah katakan, ilaihi, kepada Allah lah marji'ukum jami'an, dikembalikan, wa'dallahi haqqo, dengan cara yang benar menurut Allah. Innahu yabda'ul khalqa, sesungguhnya di awalnya tadi darkim itu diciptakan oleh aku. Kemudian summa yu'iduhu, aku ulang darkim. Untuk apa? Liyazia, untuk mendapatkan balasan. Bagaimana selama hidup darkim? Benar apa tidak? Nanam ganja apa nanam tomat? Panen ganja di dunia ini akan panen ganja. Nanam busuk di dunia ini akan panen. Nanam tomat dulu di dunia akan panen. Nanam sodakoh dulu akan panen sodakoh. Menipu di sono akan panen. Nah itulah. Liyajia, akan diberikan balasan. Itulah dalam surat Hud, surat Yunus 30, hunalika, di tempat itu, maksudnya orang di sini, tablu, setiap jiwa, kullu nafsin bima, jiwa akan menerima pembalasan sesuai dengan dia yang dia taat. Pamayak mal miskola darrotin khairayyarah, wa mayak mal miskola darrotin syarrayyarah. Nah, itulah sesungguhnya perjalanan kita, si ruh itu. Seharusnya kita ini, ya bagi Abah sendiri sudah, makanya tadi bagi Abah sudah tidak ada lagi takut mati, karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Itulah nikmatnya hidup. Maka Abah tidak pernah takut disesatkan, karena tidak pernah merasa memiliki benar. Orang yang tidak pernah merasa benar tidak akan takut disesatkan. Orang yang tidak pernah merasa memiliki hidup tidak akan takut mati. Orang yang tidak pernah merasa memiliki sesuatu tidak akan takut kehilangan Nah, ketidakbahagiaan kita manusia dalam dunia ini tadi karena merasa memiliki gara-gara status tadi. Nah, itulah perjalanan ruh ini tergantung daripada statusnya tadi semua ya.
Maka itulah barangkali malam hari ini kita cukupkan saja kajiannya sampai di situ. Karena yang ingin mengetahui bagaimana detailnya dan lain sebagainya. Karena semuanya kelihatan teorinya panjang, amaliyahnya sederhana. Karena tadi kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itulah sesungguhnya. Mudah. Maka kata Abah, merubah nasib itu semudah bernapas tadi semua. Ya, itu saja. Tapi kemudian manusia jadi susah. Karena kamu bersandar pada dirimu. Yang kedua, karena kamu tertipu dengan dunia ini. Yang sebenarnya kelihatan ada, yang kelihatannya kolong. Sebenarnya kolong itu adalah mungkinat. Yang kelihatannya ada, sebenarnya tidak ada. Itulah maka dia ingatkan wamal hayatud dunya illa mataul gurur tuh sebenarnya. Jadi itulah yang harus kita pahami. Kehidupan ini adalah hanya fata morgana. Itulah maka dikatakan sya'atoilah al aqwanu dohiru hagirrotun. Semua akwan ini dohirnya tipu. Wabatinuha ibratun. Dan batinnya adalah pelajaran kepada kita. Maka marilah melihat yang satu, yang pelajaran. Batinnya segala sesuatu. Supaya kita pertama, kata Abah, kalau ingin kita ini, ruh kita kembali, berhentilah berpenyakit kulit. Yang kedua, berhentilah berpenyakit buta. Yang ketiga adalah keluarlah dari guha ashabul kahfi. Berhentilah menjadi Fir'aun. Siapa? Kenapa disebut Fir'aun? Karena Fir'aun dikisahkan, Fir'aun itu membunuh anak laki-laki, anak perempuan. Membunuh anak laki-laki. Ingat itu. Berarti orang yang membunuh ruhnya. Yang dia hanya melakukan kegiatan syariat. Tapi dia bunuh ruhnya. Dia itu Fir'aun. Ingat itu. Kisah Musa dan Fir'aun. Fir'aun itu hanya membunuh anak laki-laki. Jadi kita ini harus ngerti isi Quran. Jadi kisah Quran. Termasuk juga Yusuf. Jika dia ada dalam penjara. Mana penjaranya? Itu tadi. Inilah kita tadi. Kata syaitan. Kita terjebak. Ruh kita ini terjebak. Maka tadi. Al-aqwanu dohiru hagiratun. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Setiap kaun itu hakikatnya mati. Tapi kemudian dia merasa hidup, merasa wujud, merasa berilmu, merasa berkalam, merasa. Akhirnya dia tersasar sendiri dalam kehidupan ini. Maka itulah dia ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, hei Darkim. Darkim. Gitu. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan dirimu, hei Darkim? Ingatkah kamu pada saat penciptaan siapa dirimu itu? Begitu kurang lebih. Makanya inilah kehidupan ini adalah siksa kubur bagi orang-orang yang tidak mengerti tadi semua ya. Maka kita selama itulah membuat akhirnya ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ingatlah hai Darkim, bagaimana kau diciptakan, asalnya kau tidak ada. Sebenarnya kamu itu adalah gitu. Itu. Maka dalam ayat lain sebetulnya kamu adalah dari sperma, dari air mani yang hina. Sekarang kau berani melawanku. Gitu. Maka itulah yang kata Allah tadi. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqak fasawwaka fa fi ayyi suratin ma syarak fi ayyi suratin ma syarakaba. Fi ayyi suratin. Nah, bagaimana Darkim engkau aku jadikan dirimu. Aku maha melihat, aku titip, maka aku jadikan kamu bisa melihat. Aku maha mendengar, aku kasih jejeber telinga padamu. Hei Darkim. Enak nyebut Darkim. Aku berkalam, aku kasih mulut padamu. Hei Darkim. Tadi, aku ini sang hidup, aku kasih napas di hidupmu. Hei Darkim. Akulah sumber ilmu, aku kasih akal di dadamu. Hei Darkim. Aku dengan kudrat irodatku. Maka aku kasih tangan dan kaki dan tubuh pada dirimu. Oh. Hei Darkim. Ampur. Itu sebagai cinta Abah pada Darkim tadi semua. Saya nggak mau nyebut-nyebut komandan karena polisi. Tadi semua. Karena
polisi itu suka nilang. Nanti kalau saya sebut dia komandan polisi, aduh nanti Pak Darkim ditilang motor nanti. Ya, itu saja Gus. Iya Pak. Cukup sajalah, sehat semua. Nggak ada pertanyaan. Yang bicara tidak ada yang lebih baik. Kita semua adalah Samarinda. Kita harus punya prinsip sama rendah. Sama-sama makhluk Allah. Sama-sama kolong dari semua. Karena ujung-ujungnya kita akan pulang ke balik papan tadi semua. Kalau tidak begitu, maka hidupmu akan banting di dunia ini. Maka tadi kata Ebit, roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Nah inilah saya melihat banyak orang digeret oleh roda zaman. Terseret tertatih-tatih, sungguh hidup terus diburu, bekerja dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Dialah Tuhan, bukan Allah. Tuh. Ini orang masih pengejut. Allah, Rob dan Allah. Tuh. Tuhannya gelas kaca, baliklah si kaca. Napikan, panakan dirimu. Orang itu suka pengujud, Tuhan ma Allah. Ya. Itulah kenapa manusia tidak ditolong oleh Rabbin Nas, Malikin Nas tadi semua. Ya, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Ho ho ho, gitu. Kalau sudah enak sebetulnya. Gerak apapun kita menyaksikan si dalang yang menggerakkan. Kamu bisa nangis dengan menggerakkan tubuhmu. Kau bisa nangis dengan berkalam. Kau bisa nangis dengan melihat. Kau bisa nangis dengan mendengar. Karena ada, melihat, berkalam, bergerak, berpengetahuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyatalah dia. Itu saja, udah nanti abah nangis, sudah cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.